selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya ke Malaysia untuk perkembangan pergerakan indeks minggu ini terakhir perdagangan dan sisa minggu depan. Yang hari ini indeks ditutup di harga 6.800, terkoreksi 0,3% dan transaksi hari ini di bawah 8 triliun, cuman di 7,9 triliun. Ini udah fix sepi ya, berarti mungkin banyak yang liburan udah ya, gak ada yang di market lagi. Langsung saja kayak teknikalnya. Secara teknikal IHSG hari ini sempat open gap down tapi langsung ditutup. Apakah minggu depan mampu ditarik naik ya? Kondisinya ya masih bagus di 6.800. Takutnya minggu depan tetap sepi karena mendekati akhir tahun. Minggu depan mulai tanggal 26. Jadi ya kita lihat aja ya. Kalau hari Senin dia rebound kuat itu bagus. Tapi kalau Senin dia lanjut koreksi udah lemah ya udah. Jangan berharap lagi ada Windows dressing. Fix IHSG pecah telur merah akhir setelah 20 tahun selalu hijau. Agak berat kalau naik seminggu ke depan tuh ke 7.120 ya. Nih dari harga sekarang harus naik 4,3%. Kalau ada inflow asing kuat bisa, tapi kalau cuman lokal susah. Apalagi minggu depan asing masih jualan ya susah naik. Jadi seperti itu aja untuk IHSG. Kalau dilihat dari candle weekly-nya memang bagus, candle doji, hammer ya, di reject dari bawah. Ya kita lihat aja lah ya, mampu nggak. Tapi sih kecil kemungkinan kalau bisa sampai bisa tutupan hijau di Desember ya, menurut saya loh ya. Jadi seperti itu aja, jangan terlalu banyak berharap deh untuk saat ini ya. Kalau yang hot big cap ya hot aja, ya nggak masalah juga untuk IHSG. Seperti itu. Langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang ditutup di harga 2.820, terkoreksi 2,42%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, seperti yang saya bilang kan, apabila dia konsolidasi tiba-tiba pasti ada bantingan. Nih, karakter saham itu dari bulan lalu ya sampai bulan ini nih, konsolidasi di atas nggak mampu tembus resisten, biasanya jebol support tuh. Ya memang dia lagi di area support, mampu nggak rebound kalau kondisi seperti ini. Menurut saya juga rebound terbatas, berat ya untuk naik. Tapi ya apapun bisa terjadi di market ya. Dan kalaupun ada yang nangkap pisau jatuh di 2.800, 2.820 ini, ya pertimbangkan stop loss kalau dijebol 2.800 itu aja ya untuk Indi. Ini kan kelihatan dia konsol di atas tiba-tiba dibanting. Ini candle sinyal sudah pembalikan arah nih hammer. Cuman hammer sebelumnya di tanggal 5 Desember nih ditahan, mantul naik. Akhirnya hammer lagi terbalik dan akhirnya jebol. Kita lihat aja jebol nggak. Ini volume meningkat 2 hari ya. Berarti tekanan seller kuat tuh. Jadi seperti itu aja untuk Indi. Lebih baik wait and see. Untuk saham batubara saya belum ada masuk juga ya. Karena menurut saya harga-harga tanggung, profitnya kecil. Kalau saya bawa satu grup rekomendasi itu takutnya ya berat naik, malah diguyur semua. Apalagi nanti yang nggak rela cut loss kan makin dalam. Jadi saya hindari untuk saham batubara saat ini loh ya. Tapi ya nggak tahu kalau yang lain suka ya nggak masalah juga. Silahkan aja beli. Nggak ada yang salah di market nih ya. Analisa apapun benar salah itu ya tergantung masing-masing. Jadi seperti itu. Untuk Indi langsung saja ke saham kedua. Ada Adro yang ditutup di harga 3.800, terkoreksi 3,05%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adro sentimen bagi dividen di tanggal 30 Desember nanti ya. Berapa ya kalau nggak salah 250 apa ya dividennya, dan malah dibuang volume besar. Ini buang gap down, apakah mungkin ditutup? Menurut saya kecil kemungkinan ditutup, tapi ya bisa aja ditutup ya. Dan menurut saya kepentok, jangan terlalu banyak berharap dulu. Potensi besar lebih peluang Adro tuh turun itu ya. Ya kalau Bapak Ibu mau hot berharap ada asing ya, coba kita lihat asing gimana nih. Nah asing aja jualan kan. Jadi hindari dulu lah ya. Kalau mau dividen silahkan, nanti tinggal strategi di bawah bisa tambah average down ya. Untuk tren jangka menengah mungkin bisa naik ya. Entah laporan keuangan bagus, nanti bagi dividen lagi di tahun depan baru ditarik naik ya. Saham itu kan ada naik turun, tinggal strategi kita gimana cara menghasilkan profit atau mau dividen seperti apa ya. Jadi nggak ada yang salah kok. Mau di hot mau floating loss juga nggak masalah, dapat dividen berharap dividennya juga nggak masalah, mana cocok aja. Tapi kalau saya sebagai trader ya saya stop loss dulu, saya kan nggak mikirin dividen.
mending capital gain. Kalau cuma 5%, ya bisa lah dicari di Adroni. Ini kalau pas momentum dia naik nih kan bisa dapat 5% 2 minggu aja. Seperti itu. Tapi memang saya belum ada masuk ya. Karena ya itu, takutnya potensinya kan arahnya turun. Takutnya malah balik ke arah. Tuh harga-harga tanggung saya nggak mau masuk. Mending sekalian di bawah, lihat dia ada perlawanan. Atau sekalian buy on breakout, nunggu kondisinya bagus. Kalau kondisi seperti ini buy on break ya kemungkinan besar false break. Ini contohnya ya. Buy on break, candle meroboh, besoknya merah dan turun. Ya, untuk Adro langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ADMR yang ditutup di harga 1.700, terkoreksi 1,16%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ADMR menurut saya juga susah naik ya. Walaupun memang koreksi kecil. Kita lihat aja bertahan nggak di atas 1.700. Kalau besok Senin dia merah, ya udah peluang besar ke bawah lagi ya, karena dia sudah membentuk lower high. Sebelumnya minggu lalu di 1.735, minggu ini tertingginya di 1.725. Berarti 10 poin turunnya dan ya arahnya ke bawah masih menurut saya. Kalaupun bertahan paling konsolidasi. Kita lihat aja ya untuk ADMR, apa nih konsolidasinya naik nanti ya belum pasti juga ya. Yang penting gini aja. Kalau Bapak Ibu berharap di ADMR konfirmasinya jebol 1.600, ya udah siap-siap turun lebih dalam. Itu aja untuk ADMR. Jadi seperti itu untuk ADMR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 3.740, terkoreksi 0,53%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA juga nanti lihat di konsol-konsol seperti ini, apalagi dia membentuk lower high lower low, bisa jebol tuh 3.740-nya. 3.700 tuh jebol arahnya 3.600 ya. Untuk PTBA lebih baik wait and see aja dulu. Jadi dipaksa ya. Kalaupun yang nyangkut dan berharap dividen, dan ini menurut saya di price in-nya 3.800 4.000 tuh price in. Jadi kalau Bapak Ibu minatnya jangka menengah ya tinggal average down di bawah ya. Hold aja juga nggak masalah. Soalnya PTBA juga sumber fundamental bagus ya. Tapi ini udah kelihatan itu lagi dibuang ya. Nih lihat dia jebol pola rising wedge atau pro uptrend channelnya, dan memang ada pola inverted and shoulder di bawah. Cuman ya gitulah, nih susah nembus, apalagi market sekarang ISG di bawah, nggak mampu tembus 6.800, 6.900, 7.000. Percuma indikasi pola inverted and shoulder ini jebol nanti 7.300. Peluang besar 3.600 tuh diuji PTBA minggu depan. Kecuali memang ada inflow ya, asing masuk besar mungkin. Tapi ya itu kecil kemungkinan dia. Jadi potensi besar saham-saham tuh ada peluang bisa lanjut turun untuk big cap. Jadi seperti itu untuk PTBA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup di harga 40.825. Ada yang komen asing terus net buy, kok mau diturunin sahamnya? Ya kita nggak tahu apa rencana asing ya, dan duit mereka itu berapa kita nggak tahu. Jadi langsung saja ke teknikalnya. Nah secara teknikal aja nih arahnya ke bawah. Mau asing masuk berapapun, ini ada pola nantinya, indikasi loh ya, belum pasti. Tapi ya itu resin wedge ini sebelumnya dia ini sudah pola dead cat bond, udah konfirmasi nggak mampu naik. Apalagi nih lihat trend downtrendnya juga digagalin. Nih kelihatan volume makin turun ya, siap-siap jebol 40.000 sih peluang jebol ya menurut saya. Jadi ya atur aja masing-masing. Kalau maunya selalu diseneng-senengin kan, dibilang sahamnya bagus, potensi naik terus, nanti nggak naik dimarah-marahin lagi karena pegang sahamnya. Karena pegang sahamnya dibilang sahamnya arahnya peluang turun, marah-marah juga kan. Jadi bingung juga nih maunya diapain kan. Jadi saya itu cuman analisa menurut pandangan saya, tapi kan bisa aja beda ya, tergantung masing-masing lah ya. Dengan kondisi seperti ini kelihatan nih. Kalau tren dari atas memang dipatahkan, tapi menurut saya sinyalnya kurang bagus ya. Ada peluang gagal. Ini pola rising wedge seperti ini. Dan juga ITMG sudah membentuk lower high. Sebelumnya 4 minggu yang lalu di atas nih, dia mencoba nembus 42.000, gagal turun, dan akhirnya dia mencoba 41.000-nya gagal. Ya itu berarti dia membentuk lower high. 40.000 ini arahnya atau 39.000 nih lah. Nggak usah 40.000, angka genap aja jebol itu berarti turun lebih dalam. Mau asing masuk berapapun, ya kalau arahnya masih ke bawah ya ke bawah dulu. Nggak peduli asing masuk.
Kalau asing masuk dari 3 bulan yang lalu, ya hitung 3 bulan yang lalu ini udah naik kan. Mungkin dia nambah-nambah dikit itu sambil jualan, kita nggak tahu juga. Ada yang bilang sebulan asing tuh sudah net buy cukup besar nih, ya kita hitung ya. Kalau sebulan nih malah paling ya 200-an, nggak nyampe 200 miliar nih masuknya kan. Nih jualannya juga besar, ya paling di 100-an miliar nih masukannya, dan ya mana mampu ngangkat asing cuma 100 miliar ya kalau bandar jualan. Jadi seperti itu, tergantung masing-masing ya. Kalau berharap ITMG nih bisa tembus 42.000 dalam waktu 1-2 bulan ke depan, ya di hold, nggak ada yang salah di market nih ya. Ya tergantung masing-masing. Jadi seperti itu ya. Untuk ITMG kalau menurut saya tetap tuh ya, arahnya tetap ke bawah dulu lah ya. Nih target saya tuh dia akan menguji, kalau dilihat dari candle weekly ya, ada peluang loh ya, tapi ini disclaimer on, belum pasti juga, tapi ada peluang menguji neckline double bottomnya ini ke 32.000 sampai 30.000. Itu menurut saya itu menarik malah. Tapi ya ke situ tuh ada prosesnya juga. Kalau sampai ke situ beneran ya tetap ada naik turunnya. Dan akan menarik, mungkin ada technical rebound nanti misalnya jebol 40.000 ya. Di 38.000 nih ada peluang potensi rebound. Tinggal nunggu aja. Ada peluang pola dead cat bond pasti di situ ya. Dan ini dia kalau di pola di candle daily-nya nih ada nanti pola cup and handle terbalik seperti ini. Kalaupun yang masih hot aja, dividennya besar kan, kalau nyangkut juga nanti pasti naik juga. Cuman sekarang menurut saya sudah di price in-nya ya, sudah di harga wajarnya 40 ribuan nih. Jadi seperti itu, dan ya ini prosesnya sih menurut saya turun karena udah 2 tahun dia naik dan saatnya untuk distribusi dulu ya. Jadi seperti itu. Untuk ITMG langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WNTR yang ditutup di harga 26.875, terkoreksi 0,46%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk WNTR juga nih masih sama, menurut saya sih berat naik. Jadi kalaupun ada yang beli, mending kalau jebol 26.000 nggak perlu nunggu sampai 25.000, stop loss aja dulu. Pokoknya dia membuat low baru, jebol supportnya berapa nih? 26.200 tuh tinggalin aja dulu. WNTR belum saatnya juga untuk saham-saham batu bara, biarpun batu bara menguat, paling batu bara menguat tuh 3%, 4% ya paling naik sebentar, besok koreksi lagi ya. Seperti itu, nggak, potensinya sih nggak kuat ya menurut saya. Jadi seperti itu. Tapi ini disclaimer on ya. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup di harga 314 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Doit juga teknikalnya kurang bagus. Menurut saya lebih baik wait and see, ini sudah pola trade breakout dan kemudian dia naik. Habis itu kempes lagi kan, nggak kuat ya. Itu tandanya memang market sektor batu bara tuh belum saatnya. Kalau cuman Bian yang naik tuh Bian menjaga IHSG ya. Jadi seperti itu. Untuk Doit belum kemana-mana juga ya. Tapi kalaupun yang ada beli, pokoknya dia jebol 290, pertimbangkan stop loss. Seperti itu untuk Doit. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup di harga 1.665, terkoreksi 1,18%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Harum menurut saya juga jelek. Ini patah tren, uptrendnya udah siap-siap ke bawah ya. 1.700 juga gagal ditembus dan dia membentuk lower high minggu ini. Di area ini ya siap-siap ke bawah untuk Harum. Jadi lebih baik wait and see dulu untuk Harum ya. Jangan dipaksa masuk lah. Mending saham-saham volatilitas tinggi, saham-saham gorengan, lapis 2, lapis 3 yang cukup bisa di tradingkan ya, main itu scalping aja saat kondisi seperti ini nih, scalping ya, cari profit 2% sampai 4%, kadang lebih dikasih kalau Bapak Ibu ketemu momentum yang pas ya lumayan ya, dengan porsi yang sesuai dengan kondisi market juga, nggak bisa dipaksakan full. Jadi seperti itu. Untuk Harum kalau dilihat dari candle weekly-nya, nah jelek ya. Ini menurut saya jelek walaupun koreksi volume kecil. Ya mungkin rejection ya, kita lihat aja. Tapi udah indikasi sinyal Harum ke bawah dulu ya. Jadi seperti itu. Untuk Harum langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup ARB ke harga 4.640, terkoreksi 6,82%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BSSR wajar kalau ada dividen trap ya, karena dividennya itu 12%. Untuk dividennya ya sekali lagi lah ARB ya, pas di 4.400 tuh. Ada peluang bangun, ada peluang bangun. Tapi yang bangun-bangun terbatas bisa dimanfaatin tuh, cari profit 2% kah, 3%, siapa tahu bangun di ARB, naik 2%, 3% bisa bungkus. Seperti itu aja. Ya, besok cari lagi. Ya, yang penting tuh tiap hari misalnya cuma 2% dapat
3% atau 1% ya dikumpul-kumpul juga banyak ya. Tradingnya nggak lama kan, beli, naik, jual, udah beres, tinggal kerja lain. Seperti itu, jangan kita terpaku dengan profit-profit yang nilai persentasenya besar. Semua bisnis, semua dagang itu juga dari untung yang kecil sampai bisa dapat untung yang besar. Kalau yang kecil aja nggak disyukuri kan, sedikit demi sedikit bisa jadi bukit juga. Yang penting kita tahu polanya seperti itu ya, pelan-pelan, nggak makan waktu banyak kan, beli jual langsung udah selesai, namanya scalping. Jadi seperti itu ya, tapi ya tergantung masing-masing lah ya, karena setiap orang tuh berbeda-beda kesukaannya atau profil resikonya, mana cocok aja lah ya. Jadi seperti itu. Untuk BSSR sekali lagi ARB ada peluang bangun, tapi disclaimer on. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ABMM yang ditutup di harga 3.390, terkoreksi 0,87%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ABMM kondisi seperti ini agak berat naik ya. Walaupun masih di dekat support 3.400, tapi kondisi chart seperti ini kalaupun naik mentok ya, EMA 20 ini aja disentuh di sekitaran 3.540, mungkin naik 2%, maksimal 3%, turun lagi arahnya ke bawah nih 3.000, menarik di 3.000 nih, mungkin ada pantulan, bisa jadi nanti double bottom kan. Nah itu tunggu aja di 2.000, di 3.000 ya, dia naik 3%, 4% lumayan juga, tapi tunggu di 3.000 menurut saya loh ya. Jadi seperti itu untuk ABMM. Langsung saja ke terakhir ada Bian yang banyak ditanyakan kenapa nggak dianalisa ya. Ini saya analisa untuk Bian. Bian itu menguat 2,9% ke harga 18.575, tapi lihat bid overnya tipis, ini nggak banyak retail yang bisa masuk juga ya. Sudah dihitung-hitung sama bandarnya. Kalau retail kebanyakan masuk juga ya siap-siap diguyur, itu aja ya. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Bian naik dengan volume besar, tapi setelah itu volumenya mulai nggak kuat di atas. Kalau kondisi seperti ini mungkin nggak naik lebih tinggi. Kita hitung aja dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. Ini sepertinya sudah di area 1,61 Fibonacci retracementnya, mungkin nggak naik sampai 22.000. Ya tergantung bandar, tergantung retail banyak nggak di dalam. Kalau retail banyak di dalam ya siap-siap diguyur dengan skenario. Kalau saham itu naik cepat, pasti turunnya cepat juga. Ini kan dia naik, habis itu koreksi, naik, ya siap-siap juga nanti. Dan menurut saya ya area 20.000 ini area sudah hati-hati. Kalau ada yang bilang bisa naik lebih tinggi dengan kondisi SK yang seperti ini, susah ya. Bian nih menjaga kemarin itu gara-gara Goto anjlok dalam salah satu bobot terbesar ISG itu ada di Bian. Ya Bian lah ditarik naik biar menjaga ISG itu stabil, nggak terlalu turun banyak. Kalau Bian diguyur juga tuh bakal berantakan, chart itu rusak semua chart ISG ya. Cuman itu dia menjaga, dan yang kebetulan juga Bian ini investornya sedikit ya, retailnya juga sedikit di dalam, banyaknya tuh big fund, modal besar. Nih lihat contohnya, bid overnya tuh tipis ya, nggak dikasih untuk masuk banyak retail ya. Kalau lihat nih, kalau retail masuk banyak aja udah naik berapa papan kan, nih dijaga nih. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi apakah bisa naik lebih tinggi? Ya tergantung skenario bandarnya seperti apa. Dia tuh melihat juga isi bid over nih siapa-siapa di dalam. Mereka kan tahu berapa barang mereka yang di bid over, berapa barang retail. Mereka tuh hitung-hitung juga ya. Jadi kalau retail banyak antri dan cukup untuk dia guyur. Seperti itu ya. Cuman harga sekarang harga tinggi. Apakah bisa naik lebih tinggi? Ya mungkin aja menurut saya ya. 20.000 itu aja maksimal. Habis ada koreksinya. Mungkin rounding bottomnya nih terkonfirmasi. Ya 20.000 tadi. Nih 20.000. Udah habis itu selesai turun dulu. Ya kita lihat aja lah ya. Cuman ya itu. Ini bid overnya juga tipis. Nggak mungkin bisa masuk banyak retail juga ya. Sekampung retail pun yang ada diguyur. Kalau berani masuk sekampung ya. Jadi seperti itu. Untuk Bian cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan,
bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.